Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Salisuha ay syurutus sholati satru rajulin walau sobiyan wa wa ummatin ya tong Amat ini. walau mukataban wa ummu wa umma waladin ma baina suratin wa rubbatin lahuma walau khalian fi zulmatin li khabari sahihi la yaqbalullaha sholatan haidin ay baligin illa bi khimarin. Titik dulu. Langsung maknain. Ya, Hmm. bermula dari yang ketiga dari syarat sholatnya itu menutupi seseorang laki-laki, ya, walaupun menutupi itu seorang anak kecil dan menutupi budak, walaupun budak mukatab ataupun budak umuwalat, menutupi akan perkara yang diantara wudel Hmm. apa ini wudel Pusar. dan dengkul, Pusar. ya. Ya. Pusar dan lutut. Bagi Nah, ya, lutut, maaf bahasa Jawa tangguh. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagi rojul dan amat, walaupun di tempat kholian, tempat yang sepi atau di dalam kegelapan, karena ada khobar sahih yang menerangkan Allah tidak akan menerima salatnya orang yang haid, artinya yang balik, kecuali dengan bisimarin. Hmm. Apa namanya? Sepi ya tangguh. Himar. Ya, kerudung lah atau menutup aurat. Ya. Oh, kecuali dengan untuk menutupi aurat. Ini Mau solata baca ini. yana atau Solata kita baca. La oh, yakbalullahu solata haidin. Idhofah. Tidak menerima oleh Allah akan sholat perempuan yang haid, perempuan yang balik. Oke. Kalau Ustadz pengen nanya Arab, nggak apa-apa, nanya aja ya. Ya. Oke, baca ya anahnya. qauluhu wasalisu ay salisu surutis sholati qauluhu satrun Hmm. qala fin nihayah wa hikmatu wujubis satri fiha ma jarat bihi adatu muri tamassuli baina yadayi kabirin minat tajammuli bisidri wat tazhiri wal musalli yuridu at-tamassula baina yadayi malikil muluki wa tajammulu lahu bidzalika aula Artinya? wa yajibu sadruha. Titik dulu lah, tunggu Ya, ya. titik. Titik. Langsung maknain, maknain. Saya yang maknain atau Ustadz? Ustadz aja dulu. Nah, Aku nanti dikoreksi ya, tunggu. ya, ya, silakan. Nah. Bermula dari ucapannya Sareh, syarat salat yang ketiga itu adalah menutupi aurat. Telah berkata Mimro Inahayah Imam Romli, ya, tunggu. Ya, Bermula dari hikmah wajibnya menutupi di dalam sholat itu perkara yang telah berjalan dengannya perkara oleh kebiasaan yang menginginkan akan tamasul. Contoh apa-apa, tunggu. tampil. Kebiasaan orang yang Tampil. ingin tampil. Oh, kebiasaan orang yang ingin tampil Hmm. di dalam antarane orang-orang besar dari tajamul, membaguskan, menutupi dan bebersih gitu. Ya, Bermula dari orang yang sholat itu mengharapkan akan tampil di antara hadapan Malikil Muluk Allah, ya gitu. raja di raja ya. Bermula dari tajam, bermula dari berhias atau maca kepada Malikul Muluk, dengan demikian menutupi dan bersuci itu lebih utama. Ya, Itu tunggu. ya, aman.
Terus Mau tanya mau tanya silakan, dulu. silakan. Kalau kalau ada dalam kurung kan itu Ya. di Fathul Muin Mm-mm. kali saha itu ada ai itu Ya. dibaca setelah ai itu dibaca surutu atau suruti itu. Ah, ini tergantung ai-nya memaknain apa. Wasalisuha dan bermula yang ketiganya. Nya apa? Ini yang belum jelaskan nya. Berarti beliau pengen menjelaskan mudhaf ilihnya. Karena salisuha ha mudhaf ilih berarti syuruti kita baca. Salisu syurutis shalah. Jadi tergantung yang ditafsirkan apa. Karena kan di depan macam-macam. Kadang menafsirkan mubtada, kadang menafsirkan mudhaf ilihnya kan. Kita lihat. Karena ini salisu beliau ulang, berarti beliau sedang menafsirkan domerha. Berarti mudhaf ilih, majrur kah? Salisu syurutis shalah. Nah itu. Terus Tapi ai itu huruf ataf atau gimana? Kok bisa bisa menjelaskan depannya? ya, ai huruf tafsir memang. Bukan huruf ataf, ai huruf tafsir. Oh, Kalimat sesudahnya kita badal biasanya atau ataf bayan. Salisu badal kepada salisu atau ataf bayan ya. Kemudian mudhaf salisu. Nah itu. baik. Lanjut angku. Ya, silakan. Wajibu sabruha fi ghairi sholati aidan. Lima soha min qawlihi. La tamsu aratan aratan. Wa qawluhu Muratan. Allahu ahad. Muratan. Ya, Wa fa'alatan. qawluhu Allahu ahaqqu ayyustahya minhu. Intaha. Dan wajib menutupi aurat di dalam selainnya sholat aidon pada saat itu. Karena ada perkara yang telah sah perkara itu dari pengendikan apa ucapan Hmm. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tamsu tidak berjalanlah kalian semua hal Jangan. keadaan mereka itu Nahi. Nahi. Jangan. La tamsyu. oh, jangan Hmm. jangan kalian semua itu berjalan hal keadaannya itu yang telanjang ya Ya. itu. Wa qauluhu dapan ada Nabi Allahu ahaqqu ayyustahya minhu. Bermula Allah itu ahaqqu yang lebih berhak Hmm. untuk apa itu? Istahya apa? Lebih berhak bahwa malu ianya seseorang darinya Allah. Malu. Qauli kita baca. Wa qaulihi ata kepada ma. Lima soha li Min qaulihi. Oke. Aman sampai di situ? Ada yang perlu dibahas? mantap lanjut lanjut. Oke. Terus? Wa qauluhu tayucap qauluhu walau sabiyan asaru bihadzal ghayyati ila annal murada bir Ya. rajuli ma qabala qabalal mar'ata Ya. fayadkhalu fihi as-sabiyyu qauluhu wa ammatin Bighairi ma'tufun al tasydid. Bighairi tasydid. Wa amati. wa Ama. amati Ah, ma'tufun ala rajulin ay wa sidri amatin ya. qauluhu walau mukatabatan wa umma waladin wayatun fil amati wahiyya litakmim wa misluhuma al mutabbaratu wal muba'adatu. Artinya. Qauluhu walau sabiyan. Bermula dari ucapan syarah walau sobian walau anak kecil walau seandainya anak kecil itu memberi isyarat ucapan syarah bihadal goyah inilah goyah goyah maknanya apa tuh? Ghayah. Ya, Jauh sesuatu. akhir. Jarak. Jarak akhir. Dengan inilah jarak kepada sesungguhnya yang dimaksud dengan seorang laki-laki itu perkara yang membandingkan perkara akan seorang wanita dan Ya. masuklah di dalam laki-laki itu seorang anak kecil. Hmm. Titik dulu. Titik dulu. Walau Ya, sabiyan. Sekalipun ada ianya laki-laki itu anak kecil. Sebenarnya dalam bahasa Arab rajul itu laki-laki dewasa.
Ya kan? Laki-laki dewasa kan? Hmm. Syarat sah sholat satru rajulin, menutup aurat oleh laki-laki dewasa. Ternyata maksud laki-laki di sini yang bukan perempuan, bisa anak kecil. Karena anak kecil pun, walaupun dia belum mukallaf, kalau dia sholat harus tutup aurat. Kalau sholat nggak tutup aurat, tetap nggak boleh. Ya kan? Ini kan membahas tentang aurat dalam sholat. Syarat sah sholat. Bukan tentang wajib atau tidak. Baru sah sholat harus tutup aurat. Baik laki-laki dewasa atau anak kecil. Beda lagi kalau di luar sholat ya. Nah ini makanya walau sabian sekalipun ada ianya laki-laki tadi yang sholat itu anak kecil. Asyara mengisyarah oleh musannif dengan ini gayah. Walau sabian itu gayah. Jadi dalam fikih kalau gayah itu pakai lau atau in. Beda dengan gayah dalam lughat. Pakai lau, pakai in, hatta juga gayah kan. Kalau dalam fikih biasanya gayah. Kalau nggak lau, in. Kan gitu. Asyara mengisyarah oleh musannif dengan ini gaya kepada bahwa sungguh yang dimaksud dengan rajul tadi itu mah sesuatu yang berlawanan ya akan perempuan, lawan perempuan. Nah, itu makna rajul, bukan laki-laki dewasa. Fayadkhulu fihi sabiyyu maka masuk dalam kata rajul oleh anak kecil. Nah, itu. Terus mana? Nyambung masih? Ustaz, sitru rajulin walau sabiyan wa amatan wa amatin. Mana Ustaz? Kemana orangnya? Kenapa Ustaz? Ada dua ini nama Ustaz. Kenapa? Keluar. Mau masuk lagi. Ini ada dua nih. Kenapa bisa dua? Keluar satu. Nggak tahu tuh. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut aja. Lanjut lagi. Terus, Qauluhu saya ucapan bermula dari ucapannya Saleh wa amatin lan budak amat itu maktuf atas rajul, hmm, artinya wa wasitri amatin lan dan menutupi budak, hmm. Menutupi oleh artinya budak. Itu idhofah masdar kepada fa'ilnya kan? Menutupi oleh laki-laki dan menutupi oleh budak. Nah, itu oleh fa'il kan? Amatin dan rajulin itu fa'il satru. enggak keras suaranya. Rajulin dan amatin itu fa'ilnya satru. Idhofah masdar kepada fa'il. Terang nggak Ustaz? Terang. Oke. Nah, Terus udah. qauluhu ucapan bermula dari ucapan Saleh walau mukataban senajan budak mukatab Hmm, wa umma waladin lan walad budak walad hmm, itu goyatun fil amati, itu goyah atau akhir dalam budak, hmm. bermula dari akhir jarak itu untuk takmim, untuk meratakan. Dianya gayah ya. Dianya gayah itu untuk takmim. Untuk menyatakan umum. Jadi gayah ada dua. Ada gayah untuk idkhal atau untuk rad biasanya. Ada gayah untuk membantah pendapat orang lain. Ada gayah untuk mengumumkan surah. Budak wajib tutup aurat. Budak apa? Apapun. Yang penting budak. Nah, kan gitu. Semukatab lah, umawalad lah, mudabbar lah, muba'at lah. Nah, itu umum kan. Semua budak kalau salat wajib tutup aurat antara pusar dan lutut. Itu maknanya untuk takmim.
Kenapa hilang-hilang ya? Apa sinyalnya kurang bagus? Kedengaran nggak suara saya, Ustaz? Ini saya udah gede banget nih. Kedengaran? Udah, Nah, udah. Ustaz paham kan mukatabah apa, umawalat apa? Paham. Ah, oke, lanjut. Heeh. Terus? Kaulu kauluhu wa misluhu mau dan itu seumpama dari mukatab dan muwalat itu al mutabbaratu itu budak mutabbar dan mubaad Ya, gitu loh. ya, ya. Qauluhu ma baina suratin wa rukbatin ma ismu mausulin maf'uli sidrin ayyajibu ayyas tura ar-rajulu wal amatu ma baina surati wa rukbati Hmm. lima ruwiya anhu annahu qala auratul mu'mini ma baina surati wa rukbati. Tunggu. Ya. Bermula dari ucapan syarah itu perkara yang di antara udel dan lutut Hmm. itu perkara bermula ma-nya itu adalah isim mausul yang dilakukan yang Enggak. dimakmulkan yang Maf'ulu sitrin. Itu jadi maf'ul sitri. Maf'ulu sitru. Itu jadi maf'ulnya sitru. oh itu ya. Maf'ul bih, maf'ul bih. Nah. Bermula ucapan musannef ma baina suratin wa rukbatin itu ma. Bermula ma. Itu isim mausul itu jadi maf'ulnya sitru. Nah, kan? Kalau jadi maf'ul bagaimana maknanya? Oh ya, lanjut Ustaz. Ayajibu ayasturo wajib untuk menutupi seorang laki-laki dan budak. Menutupi apa? Akan perkara yang diantara udel dan lutut. Ya, Udel itu apa tulisannya tutup? pusar, pusar. Pusar, Ya, pusar. Karena ada hadis yang menerangkan karena ada lima lima maring perkara. Lima kalau perkara yang diriwayatkan perkara itu dari kanjeng Nabi. ya. Sungguhnya kanjeng Nabi telah berkata, auratul mukminin itu di antara pusar dan lutut. Hmm. Lanjut tuh. Lanjut, lanjut. Wali khabaril bayhaqi idza zawwaja ahadakum ammatahu abdahu au ajyaro Ajirahu, ajirahu. ajirahu fala tanzuru al amatu ila auratihi wal auratu ma baina surati wal rukbati wa alhaqa wa ulhiqa bil Ya. rajuli titik Lanjut aja, lanjut. wa ulhiqa bil rajuli al amatu fi dzalika bi jami'i anna ra'sa kullin min huma laisa bi auratin wa qila inna auratal amati kal khurati illa ra'siha wa huwa laisa bi auratin fiha wa in kana auratun fil khurati. Aku aja yang mana ini. Iza zawaja. Wali khabaril Baihaqi dan karena ada hadis Baihaqi. Iza zawaja ahadukum. Apabila menikahkan oleh salah satu kamu amatahu akan budaknya. Kepada siapa ia nikahkan? Abdahu kepada hambanya. Akan hambanya. Au ajirahu atau orang yang dibayarnya. Karyawannya. Fala tanduril amatu. Maka jangan melihat oleh budak perempuan tadi. Ila auratihi kepada auratnya seseorang. Tadi antara Said dan Amah kan nggak ada aurat kan? Karena Amah itu kan boleh dijadikan istri. Tapi kalau sudah menikah dengan orang lain berarti sudah ada batas auratnya. Wal auratu ma baina surati wa rukbati dan bermula aurat itu ma yang ada ianya ma antara pusar dan lutut. Ini untuk laki-laki dasarnya ma perempuan wa ulhika birrajulil amatu dan dihubungkan dengan laki-laki akan budak. Fizalika dalam demikian aurat. Dalam demikian ma baina surah.
Artinya budak pun auratnya antara pusar dan lutut. Ini aurat dalam sholat nih. Artinya dalam sholat. Tapi kalau ada orang mau mengintip budak dalam sholatnya, ya orang itu dosa. Itu beda lagi kan. Urusan di luar sholat beda. Dan dihubungkan dengan laki-laki akan budak fidzalik pada demikian ma baina surah wa rukbah. Bijami'i dengan persamaan. Bijami'i anna ra'sa kullin dengan persamaan bahwa sungguh kepala tiap-tiap satu dari laki-laki dan budak, bahwa sungguh kepala tiap-tiap satu dari keduanya laisa, tidak ada ianya kepala itu aurat. Nah, karena budak auratnya kepala nggak masuk aurat, laki-laki pun kepala bukan aurat, sehingga dalam sholat auratnya disamakan. Ini ijtihad para ulama. Nah, wakilah dikatakan, ada pendapat lain menyatakan inna auratal amati kal hurrati, bahwa sungguh aurat budak itu sama seperti aurat perempuan merdeka, illa ra'saha, kecuali kepalanya budak. Sama dalam sholat juga seluruh tubuh kecuali kepala. Nah, fahuwa laisa bi'auratin fiha, maka dianya ra'su, maka dianya kepala, laisa, tidak ianya kepala, bi'auratin, itu aurat fiha dalamnya sholat. Bi'aurah, badiadah di khobar laisa. Bahwa laisa auratnya, bahwa laisa bi'auratin, maka dianya kepala, tidak ianya kepala, itu aurat dalamnya sholat. Wa in kana auratan fil hurrati, sekalipun ada ianya kepala, itu aurat pada perempuan merdeka. Nah, itu. Oke. Kemudian lanjut. Lahuma, qauluhu lahuma. Qauluhu lahuma ay lirrajuli wal amati. Ya. Qauluhu walau kholian walau kana minhuma fi mahalin Kulun, nggak kholin ada kulun nih kita usah. Walau kana kulun minhuma. walau kana enggak ada yang Harus ditambah. Kitab saya ada. Kenapa harus ditambah? walau Tahu nggak kenapa harus ditambah? kenapa kemana Ustaz? Karena khalian mufrad. Mestinya khaliani. Sekalipun adalah keduanya laki-laki dan budak tadi itu keduanya di tempat sunyi kan? Ini kan khalian mufrad. Karena khalian Hmm. mufrad berarti harus kita takdirkan isim kana mufrad. Walau kana kullun minhuma. Sekalipun adalah tiap-tiap dari keduanya laki-laki dan amat itu khalian cocok nih. Nah, khalian mufrad karena isim kana kullun mufrad juga kan? Nah, makanya pakai kulun di situ. Di belakang min huma ada kulun. Nah, lanjut. Fi mahalin kholin anin nasi Ya, qala fin nihayah wa faida sitri sitri ya ya, satriyat. satri fil khalwati ma anna Allah ta'ala jaba la yahjabu La yahjubuh la yahjubuhu sayun fayaro fayaro al-mastura. al masturo kama yaro al maksufa annahu yaro al awwala muta mutaaddiban Ya. wasani tarikan lil adabi. Hmm. Mananya? Saya maknain atau gimana? Tinggal Ustaz bilang aja. Ustaz, Ustaz aja Walau Ustaz. khalian. Qauluhu bermula ucapan syarih walau khalian artinya walau kana kullun minhuma. Sekalipun adalah tiap-tiap satu dari keduanya laki-laki dan ama itu fi mahallin khalid. Itu di tempat yang sunyi ianya tempat dari manusia. Nah, dia sholat sendiri di kamar. Nah, tetap harus tutup aurat. Qala fin nihayah berkata oleh Imam Romli dalam kitab Nihayah. Wa faidatu satri fil khulwati. Bermula faedah menutup aurat dalam khulwah atau dalam khalwah dalam tempat yang suci, yang sunyi. Ma'a Allah Ta'ala bersama bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu la yahjubuhu. Tidak menghalangi akannya Allah oleh sesuatu apapun. Apa manfaatnya kita tutup aurat dalam tempat sunyi salat sendiri? Padahal walaupun kita tutup, Allah kan bisa melihat aurat kita. Ya kan? Mau ditutup enggak sama saja. Fayaral mastura kama yaral maksyufa. Maka melihat oleh Allah akan yang tertutup sebagaimana melihat ianya Allah akan yang terbuka. Mestinya kan enggak ada manfaat. Oh, annahu. Khabar faidatu.
Bermula faedah menutup dalam khalwah itu annahu itu khabarnya. Itu bahwa sungguhnya Allah itu yaral awwala melihat ianya Allah akan yang pertama, yang menutup aurat muta'adiban akan yang beradab. Wasania melihat oleh Allah akan yang kedua, tarikan lil adab akan yang meninggalkan bagi adab. Sania atah pada awala, maf'ul yara pertama, muta'adiban maf'ul kedua, tarikan maf'ul kedua. Nah itu. Terus Qauluhu fi zulmatin law qala ka ghairihi au fi zulmatin lakana hmm. qauluhu lil khabari sahihi huwa dalilun li wujubi mutlaqis satri la li kaunil aurati ma baina surati wa rukbati qauluhu ay baligin huwa tafsiru muradin bil haidhi wantafa bihi ma yaridu ala zahiril hadisi min anna sholatil haidhi la tuqbalu mutlaqan khimari wa bidunihi kama huwa ma'lumun. Hmm. Qauluhu fi dhulmatin. Bermula ucapan syarih fi dhulmah. Itu lau qala ka ghairihi jikalau berkata ianya syarih seperti lainnya syarih au fi dhulmatin lakana aula sungguh ada ianya perkataan itu lebih utama. Ini protes beliau dikit. Walau khalian au fi dhulmatin mestinya. Apa bedanya? Sekalipun keduanya tadi di tempat yang sunyi, walaupun tempat sunyi itu terang. Itu pertama, salat di kamar, tapi siang hari kah? Tetap tutup aurat. Au fi dhulmatin atau salat dalam kegelapan. Baik ada orang atau tidak. Jadi lebih lebih umum. Kalau di sini seolah-olah sekalipun keduanya di tempat sunyi lagi gelap sekaligus. Enggak, sunyi gelap. Nah, di kamar sendiri gelap. Padahal pengen dijelaskan itu dua. Di sunyi, tempat sunyi enggak gelap atau gelap plus sunyi. Ya, makanya Hasyiah menyatakan mestinya pakai oh walau khalian. Satu, oh fi dhulmah. Walau kana fi dhulmah. Nah, itu maksudnya. Kemudian, qauluhu lil khabari sahih karena dalil yang sahih. Ini kita lihat nih, memang dia harus dibaca matan ya. Tadi seolah-olah kita pahami aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Seolah-olah mana dalilnya? Lil khabari sahih karena dalil yang sahih. Tidak menerima oleh Allah kan salat perempuan yang haid kecuali dengan khimar. Enggak membahas antara pusar dan lutut kan? Berarti dalil ini bukan dalil untuk pusar dan lutut, bukan. Dalil wajib tutup aurat secara umum. Nah, makanya beliau bilang qauluhu lil khabari sahih itu huwa. Dianya ucapan lil khabari sahih itu dalil liwujubi mutlaqis satri. Dalil bagi wajib mutlak tutup. Yang penting ini dalil tutup aurat. Adapun tentang batasan aurat dalilnya yang lain nanti. Ya. La likaunihi bukan dalil bagi keadaannya aurat itu ma baina surati wa rukbah ma antara pusat dan lutut. Bukan dalil untuk batasan aurat, tapi dalil wajib tutup aurat dalam sholat. Ulang lagi Ustaz. Tidak menerima oleh Allah akan sholat perempuan haid. Ini tanpa kita artikan dengan balik. Tidak menerima oleh Allah akan sholat orang yang haid kecuali dengan khimar. Benar nggak? Secara zahir. Secara zahir orang haid sholat mau pakai kerudung atau tidak, tetap tidak sah kan? Itu dulu harus kita pahami. Perempuan yang haid kalau sholat mau tutup aurat atau tidak tetap nggak sah. Makanya untuk menolak pemahaman seperti itu beliau maknai haid balik. Tidak menerima oleh Allah akan sholat orang yang balik kecuali dengan tutup aurat. Kalau nggak tutup aurat nggak diterima. Kalau tutup aurat diterima. Nah, baru kita baca hasiahnya. Ah, qauluhu ay balik huwa dianya qauluhu itu tafsiru muradin lil haidhi. Ini menafsirkan maksud bagi haid. Haid tadi maksudnya balik. Wan dafa'a bihi dan tertolaklah dengannya penafsiran. Tertolaklah dengannya penafsiran yaitu haid bermakna balik ma yaridu oleh sesuatu
Sesuatu ini protes, oleh sesuatu, yaridu yang datang ianya ma ala zahiril hadis, kepada zahir hadis. Apa ma yang datang kepada zahir hadis? Min anna salatal haid, dari bahwa sungguh salat perempuan yang haid itu la tuqbalu, tidak diterima akan dianya salat dalam keadaan mutlak, bi khimarin, dengan menutup aurat, wa bidunihi, dan dengan tidaknya menutup aurat, kama huwa maklum, sebagaimana ma yang dianya ma itu maklum. Secara zahir hadis, orang yang salat, orang haid salat yang nggak diterima, mau tutup aurat atau tidak. Jadi kayak nggak fungsi hadisnya kalau nggak dimaknain. Makanya perlu dimaknain haid di situ maknanya balik. Nah, itu. Lebih kurang gitu, Ustaz. Ada yang perlu dibahas silakan. Kalau aman lanjutkan. Mantap. Hmm, oke. Lanjut hasyiah dikit lagi sebelum baca di luar. Wahasilud daf'i. Wasilu taf'i anna al-murata biha huna al-balighatu la man kana fi zanil haidi wa fi nihayati wa fi nihayati wa fi nihayati wa dhahiru anna ghairal balighati kal balighati lakinnahu qayyata biha jirian jarian Jarian. jirian ya jarian Jarian. Hmm. alal ghalibi ay Hmm. min anna sholati la takunu ghaliban illa minal balighati intaha ainishin. Ya. Wahasilud daf'i, dan bermula kesimpulan dari membantah tadi, menolak salah paham. Annal murada, bahwa sungguh yang dimaksud dengannya haid di sini itu al-balighatu, perempuan yang balik ya. Kalau salat harus tutup aurat. Terus mafhumnya kalau perempuan yang nggak balik boleh nggak nutup aurat kalau salat? Nggak juga. Tetap harus nutup aurat. Tapi kenapa juga beliau maknai haid balik? Nah, bermula kesimpulan bantah bahwa sungguh yang dimaksud dengannya haid di sini itu al-balighatu, perempuan yang balik, la mangkana fi zamanil haidi, bukan orang yang ada ia itu pada zaman haid. Wa fi nihayah, dalam kitab nihayah itu di sana tertulis wa dhahiru anna ghairal balighah, dan bermula zahir bahwa sungguh yang tidak balik itu kal balighati, sama seperti perempuan balik juga. Perempuan anak kecil salat tetap harus tutup aurat juga. Lakinnahu qayyada biha jaryan alal ghalib. Tetapinya musannaf atau tetapinya Nabi, karena itu ucapan Nabi kan? Haid tadi kan? Haid maknanya balik. Tetapinya Nabi mengkait ianya Nabi dengannya balighah atau dengannya haidah, jarian ala ghalib, karena berlaku di atas kebiasaan. Artinya min anna salata, artinya sebahagian daripada bahwa sungguh salat itu tidak ada ianya salat pada kebiasaan kecuali dari perempuan yang balik. Artinya anak kecil pun, si mumayyan anak kecil kalau salat tetap harus tutup aurat. Nah, bukan berarti dia boleh nggak tutup aurat, enggak. Nah, coba Ustaz. Direnung-renungkan, insya Allah. Ya, kalau kita baca hasyiah memang begitu, Ustaz, berputar-putar kan. Ya nggak apa-apa, putar-putar aja. Lanjut. Nah, ini baca ya, Fathul Mu'in ya, wayajibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sadru juz'in minhu ma liyatahaqqaqa bihi sadrul aurati wa sadru qurratin walau saghiratin ghairu wajhin wa kaffaini dhahruhuma wa badnuhuma ilal qaw'aini bima la yasifu launan ay laun ay launa al basi basroti basroti itu Basyarati. bagian basyarati fi majlil takhatubi. Artinya. Maknanya ya tunggu. Maknain. Dan wajib menutup bagian anggota dari pusar dan lutut Ya. supaya untuk terjadilah kenyataan dengannya menutupi aurat. Maknanya lihat Jadi kita tahakaka, supaya pasti. Boleh juga supaya makna pasti. nyata pasti kan, lebih ringkas. Supaya Nah, pasti dengannya menutup bagian tadi oleh menutup aurat. Nah, itu. Terus dan wajib menutupi aurat
kepada wanita yang merdeka, Hmm. walaupun anak kecil, Ya. wanita anak kecil, menutupi maf'ulnya syatru rawasin yang selainnya wajah dan kafain. Apa Hmm. itu? Tangan, Telapak tangan. Selain telapak telapak tangan. tangan. Zuhruhuma badal. Dhahrihima. Badal kepada kafaini. Dhahrihima. Oh, Zahir Zuhruhuma keduanya dua telapak tangan. dan batinnya dan luarnya Nah, kepada lal kau'ain. Apa ini kau'ain? hingga dua, apa namanya ini? Ini. Nah, Oh, hingga dua lengan. Ya, lengan ya. Apa namanya? Saya juga lupa ini bahasa Indonesia. Kung, ini kung lah kel, ini. Hah? kel. Ya, itulah. Pokoknya Ustaz paham. Hingga dua kungnya gitu aja. Hingga dua pergelangan tangannya. Berarti Ya, batas auratnya segini ya, Teng? ya, dalam sholat. Ini nggak apa-apa berarti ini. Nggak apa-apa. Zahir batin boleh kelihatan. Telapak tangan dan belakangnya boleh kelihatan. Kelihatan. Terus dengan perkara yang disifati perkara itu akan warna. Tidak. Ai, Bimala. Ada lanya kan? oh, dengan perkara yang tidak disifati perkara itu oleh akan warna. Ya, Artinya tidak launal basyarati, warnanya kulit ya, di dalam majelis beromong-omongan, oh, bercakap-cakapan. ya. Dengan apa ia menutup? Dengan sesuatu yang tidak menjelaskan ianya sesuatu, yang tidak mensifatkan sesuatu akan warna, artinya warna kulit. Jadi syarat tutup aurat ada tiga. Syarat satir ya. Ini kita simpulkan dulu. Syarat penutup aurat ada tiga. Pertama, penutupnya harus ada bendanya, Ustaz. Nggak boleh kita cat tubuh, wah. Harus ada warna, kayak kain gitu. Oh, harus ada bendanya nanti. Menutup aurat itu pakai jirim, harus ada bendanya, kayak pakaian. Nggak boleh dicat badannya, kan? Kemudian pakaiannya itu penutupnya harus menutup warna. Yang itu. Yang kedua menutup warna. Yang kedua ada bentuknya, yang kedua menutup warna. Itulah bima la yasifu. Yang ketiga nanti di depan, nutupnya berarti bagian atas dan samping. Nah, itu dulu yang perlu diingat ya, biar gampang. Nah itu hasiahnya. Layasifu, maksudnya gimana itu tuh? Layasifu itu tidak Ah, disifati. dengan apa ia menutupi? Bima dengan sesuatu, dengan benda, menutup aurat dengan benda yang tidak menerangkan ianya benda akan warna aurat, warna kulit. Jadi penutup yang kita pakai jangan mencerminkan warna kulit, jangan pakai kaca. Jangan nutup aurat pakai plastik bening. Itu kan ditutup juga, tapi warna kulit kelihatan, jangan. Nah, gitu. Jangan juga dengan kain yang jarang-jarang, kan kelihatan juga warna kulit, enggak? Nah, ya tutuplah aurat dengan benda yang tidak menampakkan warna kulit. Nah, itu. Kemudian, hasiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yajibu satrun ila airihi. Al Hmm. istidraki min mafhumi qaulihi ma baina surrati wa rukbati wa huwa anna nafsa surrati wa rukbati la yajibu satruhuma. Faka annahu qala aman nafsu surrati wa rukbati aman nafsu surrati wa rukbati fala yajibu satruhuma. Lakin yajibu sadru juz'in min humaliyata haqqaqa as-sadrul aurati idma la yatimmu al wajibu illa bi bahwa wajibun. Hmm. Ya, Gimana? Qauluhu wa yajibu satru dan wajiblah oleh menutup akhir hingga akhirnya kan. Itu kal istidrak seperti pengecualian mim mafhumi qaulihi dari yang dipahami dari ucapan yang musannif. Musannif bilang tutup aurat itu ma baina surratin wa rukbatin. Yang wajib ditutup sesuatu antara pusar dan lutut. Apa yang kita pahami di situ? Berarti pusar dan lutut bukan aurat. Seolah-olah kan nggak wajib tutup. Karena ada pemahaman seperti itu perlu diistidrak. Istidrak kan raf'ut tawahum kan? Raf'u ma tuwhima subutuhu minal kalamis sabik kan? Menghilangkan sesuatu yang diwaham dari kalam sebelumnya. Apa yang diwaham? Bahwa anna nafsa surati wa rukbati la yajibu satruha. Bahwa sungguh diri pusar dan lutut itu tidak wajiblah oleh menutup keduanya. Seolah-olah pemahaman begitu.
Karena antara pusar dan lutut berarti pusar lutut nggak wajib. Ternyata nggak begitu. Tetap wajib juga sebahagian. Sehingga perlu dilanjutkan tadi ya. Mana tadi? Ah, sehingga beliau perlu menyatakan wajibu satu juz'in tadi ya. Untuk penegasan. Ah, Fakanahu qala, maka seolah-olah musannif itu berkata iya. Amma nafsu surati, adapun diri pusar dan lutut, fala yajibu satruhuma. Maka tidak wajiblah oleh menutup keduanya. Benar itu. Artinya nggak wajib menutup seluruhnya. Kalau sebahagian tetap. Lakin yajibu satru juz'in. Tetapi wajiblah oleh menutup sebahagian dari keduanya pusar dan lutut. Liyatahakkaka satru lil aurah. Supaya pastilah oleh menutup bagi aurat. Berdasarkan kaidah ilmala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Karena bermula sesuatu yang tidak sempurnalah oleh yang wajib, melainkan dengannya sesuatu, maka sesuatu itu pun jadi wajib. Nah, itu Ustaz. Lanjutkan Ustaz. Maksudnya itu hukum pertama sholat kan menutupi aurat dari pusar dan lutut. Bukan dari, Jadi antara. antara antara pusar dan lutut. Terus maksudnya liyatahaqqaqa satrul aurati itu sebaiknya untuk menutupi semuanya gitu. Bukan. Yang wajib tutup aurat antara pusar dan lutut. Bagaimana cara menutup antara pusar dan lutut kalau tidak kita lebihkan sedikit kan nggak mungkin? Oh, Kayak jembatan Ustaz, ada kali, sungai, mau bikin jembatan, jembatan ukurannya pas mestinya. Tapi kalau nggak dilebihkan sedikit, nggak bisa bergantung jembatannya jatuh. Makanya wajib dilebihkan sedikit tempat bergantung jembatan. Nah inilah namanya kan. Mala yatimu. Nah, gitu. Terus qauluhu. qauluhu wa satru khurratin ma'tufun ala satri rajulin. Qauluhu wa law saghiratin ay mumazzizatin wa aw ghairihi. Qauluhu ghairu wajhin wa kaffaini maf'ulu satrin. Ay yajibu antas tura saira badaniha hatta batona batina qadamiha ma'ada wali annahuma law kana auratun fil ibadati lima wajaba kasfuhuma fil ihrami wali annal hajata tad'u ila ibrazihima. Hmm, bentar Ustaz. Ah, hari ini dengan berapa Ustaz? 11 ya? 11 ya 11. 11. Oke. Ah itu. Qauluhu wa satru hurratin. Itu ma'tufun diantahkan kepada satru rajulin. Qauluhu walau sagiratan. Sekalipun ada ianya perempuan merdeka itu anak kecil. Ay mumayyizatan ya. Mumayyizatan au ghairaha atau tidaknya mumayyah. Siapapun yang mau salat harus tutup aurat. Qauluhu ghaira wajihin wa kaffaini. Itu maf'ulu sitru. Itu yang Arabnya ghaira jadi maf'ul kan. Akan apa ia tutup? Akan selain wajah. Ay yajibu antastura sa'ira badaniha. Artinya wajiblah bahwa menutup ianya perempuan merdeka, sa'ira badaniha seluruh badannya. Hatta batina qadamiha. Hingga perut telapak kakinya. Perut telapak kaki juga harus ditutup. Ma ada wajhiha atau wajhaha. Nah, sesuatu yang selain mukanya dan dua telapak tangannya wajib tutup semua walaupun perut telapak tangan, perut telapak kaki. Nah itu. Wadzalika bermula demikian wajib tutup seluruh badan itu liqaulihi ta'ala karena firman Allah Ta'ala. Wala yubdina zinatahunna. Dan jangan menampakkan oleh mereka perempuan akan hiasan mereka. Illa ma zahara kecuali ma yang zahir ya nyama minha darinya hiasan perempuan. Jadi menurut Ibnu Abbas ini muka dan telapak tangan. Qala Ibnu Abbasin berkata oleh Ibnu Abbas wa Aisyah itu dan oleh Aisyah huwa. Dianya ma zahara itu al-wajhu wal kafani, muka dan telapak tangan. Itu doang yang boleh kelihatan kan. Itu dalil pertama firman Allah.
Dalil kedua alasan nih, akli. Li'annahuma law kana auratan fil ibadah. Karena keduanya, muka dan telapak tangan, jikalau adalah keduanya itu aurat dalam ibadah, lama kita baca. Lama wajaba kasyfuhuma. Sungguh tidak wajiblah oleh membuka keduanya fil ihram dalam ihram. Ketika perempuan melakukan ibadah haji, muka dan telapak tangan kan wajib buka. Itu menunjukkan bukan aurat berarti. Andaikan aurat nggak boleh buka. Andaikan aurat ya. Karena keduanya muka dan telapak tangan, jikalau keduanya aurat dalam ibadah, sungguh nggak wajib buka dalam ibadah haji, ihram. Karena ihram ibadah juga. Nah, wali anal hajata tad'u ila ibradihima. Dan karena hajat, kebutuhan hari-hari, itu mendorong ia ila ibrazihima kepada menampakkan keduanya muka dan telapak tangan. Ah itu Ustaz. Aman Ustaz? Man. Lanjutkan Ustaz. Wa'lam annal hurrati Anna arba'a. lil hurrati bukan lil adalah. Oh, wa'lam anna lil hurrati arba'a auratin. Fa'indal ajanibi jami'ul badani. Wa'indal maharimi wal wal khulwati ma baina surrati war rubbati wa indan nisa'i wa indan nisa'il kafirati ma la yabdu indal mihnati wa fis sholati jami'a badaniha ma ada wajhaha wa kaffaiha. Hmm. Wa'lam, ketahui olehmu anna lil hurrah bahwa sungguh bagi perempuan merdeka arba'a auratin ada 4 aurat. Fa'indal ajanibi maka di sisi di depan laki-laki ajnabi. Jami'ul badani seluruh badan, nggak ada kecuali. Muka aurat, telapak tangan aurat. Wa indal maharim dan di sisi di depan laki-laki mahram wal khalwati dan di tempat yang sepi ma baina surati itu sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut. Wa indan nisa'il kafirat dan di depan perempuan yang kafir itu ma la yabdu. Sesuatu yang tidak kelihatan ya indal mihnah ketika bekerja. Yang tidak Nah, kelihatan ketika bekerja. Yang kelihatan bukan aurat, tangan, betis kan. Ketika kerja di dapur biasa perempuan kelihatan kakinya. Kalau sesama perempuan kafir, bukan sama perempuan kafir. Ketika dia bersama perempuan kafir, nggak wajib tutup kaki, muka, kan, tangan nggak wajib. Wafis solati, kitab saya salah ini. Wafis solahi, kitab Ustaz wafis solati yang benar ya. ya. Wafis solati dan di dalam solat jami'u badaniha seluruh badannya perempuan merdeka ma'ada wajhaha wajhiha selain mukanya wakafaiha dan dua telapak tangannya. Nah, itu. Mihnah itu dari kata apa tuh? Mihnah, mahana. Mahan. Coba dilihat ada nggak di kamus? Pekerjaan. Mihan. Mahana. Kamu saya nggak mau keluar. Error. Ada mudah-mudahan. Bentar. Berarti Apa kalau nih? wanita yang merdeka itu seluruh badan ya, Tang. Ya, seluruh badan. Kalau di depan mahramnya itu baina sulati warubah. Ya, bersama mahram dengan ayahnya. Ya. Kalau wanita kafiroh itu perkara yang tidak terlihat di indal mihnati Ketika sisi yang kerja. Ketika kerja. kerja. Maksudnya gimana itu? Perempuan Kerja. kalau bekerja, perempuan lagi nyuci, lagi masak, itu apa saja yang biasanya terbuka? Tangan Oh, kelihatan, kaki kelihatan, leher kelihatan, kan gitu biasanya kan? ya. Selain Hmm. yang kelihatan itu yang wajib ditutup kalau dia berada sama perempuan kafir. Kalau yang kelihatan di ketika kerja nggak perlu ditutup. Ya Ustadz dari mahana, mahana syaksu amila bekerja. Mihan itu pekerjaan, mihnah, masdar, indal mihnah ketika bekerja. Itu paham kan? Sesama sama dia punya saudara kafir, perempuan kan? Perempuan punya laki-laki abang, abangnya kafir. Oh jangan abangnya lah,
takdirkan perempuan kafir lain, sama-sama perempuan. Jadi yang ditutup biasa aja lah, orang aurat besar, dadanya. Nah, itu biasa, pakaian daster lah. Nah, di luar daster itu boleh kelihatan. Nah, itu. Paham kan? Oke, oke. Lanjut. Qauluhu dah qauluhu dah Zahri. dah dhahrihima wa batnihima badalun min kafain. Qauluhu ilal qawaini muta'allaqun bimahdzufin ay wa haddul kafaini kainun ilal qawain. Qauluhu bima la yasifu launan muta'allaqun bisadril aurati binisbati lirrajuli wal amati wal hurrati ay yajibu sadrul aurati bima ay bi jurmin jarmin yamna'u idraka launiha lil mu'tadilil basori adatan Hmm, fala yakfi ma la yamna'u dzalika kazujain wa kuffin fihi wa mahlilihilin na lilin nasaji hmm, wala yakfi sadru bil alwani kal asbaghi allati la jarmalaha li annaha laisat bijarmin. oke. Qauluhu dhahrihima wa batnihima itu badal dari kafaini, badal kepada majrur majrur. Qauluhu ilal qu'aini muta'alliqun. Saya bacanya muta'alliqun, Ustaz. Oh, muta'alliqun. Ah, Fa'il. ya isim fa'il. Tempat tempat bergantung huruf jar namanya muta'allaq, pakai isim maf'ul kan? Artinya jar majrur ilal qawaini muta'alliq, bergantung ia bimahdhufin dengan satu kata yang dibuang. Takdirnya wahadul kafaini kainun, dan bermula batasan dua telapak tangan itu ada ya ilal kuaini kepada dua lengan. Jadi ilal kuaini muta'alliqun ke kainon mahdhuf. Kainon muta'allaq. Dengan apa ia menutup aurat? Qauluhu bima la yasifu launa. Bermula ucapan musannif dengan sesuatu yang tidak bisa menjelaskan ya sesuatu akan warna. Muta'alliqun. Bima muta'alliqun bisatril aurah. Muta'allaq dengan tutup aurat bin nisbah lirrajuli, dengan dibandingkan bagi laki-laki dan perempuan. Wal hurrati dan perempuan merdeka. Artinya semuanya ini kan. Dengan apa laki-laki, dengan apa budak, dengan apa perempuan merdeka menutup aurat? Bima la yasifu. Artinya, yajibu satrul aurati, wajiblah oleh menutup aurat bima, ay bijirmen, dengan satu benda. Itu kata saya tadi. Penutup aurat harus benda, jangan cat, jangan pakai cat. Artinya bijarmen atau bijirmen nih. Cara bacanya tinggal lihat kamu Ustaz. Kita bukan orang Arab nih. Kadang kita baca jurmen, jarmen, jermen kan. Jarmin tenggu. Jarmen, nah, Jarmin. oke. Ya. Saya bawa Jadi kamus tuh. untuk selasi-selasi begini harus patokannya kamus. Oke. Saya juga nggak terlalu akurat karena bukan orang Arab. Harus lihat kamus kalau sempat ya. Kalau nggak nebak-nebak aja. Bijarmen Ya. dengan satu benda yamna'u idraka launiha, yang menghalangi ianya benda tadi akan mengetahui warnanya aurat karena kulit ditutup. Menghalangi bagi siapa? Limu'tadilil basari adatan, bagi orang yang normal pandangan matanya pada kebiasaan. Orang mata normal kalau lihat dari dekat warna kulit nggak kelihatan, udah memadai. Jangan orang yang tajam banget, matanya kayak mikroskop itu susah ditutup kan. Nah, itu. Jadi yang matanya normal udah. Jangan pula orang yang kabur, jangan. Orang yang normal. Fala yakfi ma la yamna'u dzalik, maka tidak memadailah sesuatu yang tidak menghalangi ia akan demikian. Demikian warna aurat. Kazujajin waqafa, seperti kaca yang berdiri ianya seseorang dalamnya kaca. Nah, kita bungkus diri kaca dengan kaca kecil. Sholat dalam cermin kan? Atau plastik lah gampangnya. Kita bungkus dengan plastik bening, nggak boleh. Wa muhal halin nasji, muhal-hal, rubai. Dan seperti yang renggang anyamannya. Nasji apa itu Ustaz? Pintalannya. Apa bahasa Indonesianya? Anyaman lah. Kain kan dianyam itu apa namanya? Dipintal. Renggang-renggang, jaring lah. Kain jaring ya. Nggak boleh.
Wa muhalhalin nasji, dan seperti yang renggang anyamannya. Nggak boleh kelihatan kulit. Wala yakfi satru bi alwani, dan tidak memadalah oleh menutup dengan warna. Kal asbak, seperti cat atau celupan-celupan, wantek lah kalau bahasa kami di kampung. Pewarna Penter, baju. Apa namanya? penter. Ah, nah itu kita cat tuh, Bu, nggak boleh. Kaalwani, kal asbari, seperti mewarnai. Warna-warna alati la jurma, la jarma laha, yang tidak ada benda, tidak ada zat, tidak ada bentuk baginya asbak. Pewarna. Kenapa? Li'annaha laisat bijarme. Karena bahwa sungguhnya asbak, cat tadi, itu bukan benda. Ya, itu harus ada bendanya. Harus menutup warnanya. Oke. Terus. Wa qawluhu fi majlis takhatubi qala Ainshin Ali Sibramalisi huwa yaqtadi annama mana'a fi majlisi takhatubi wa kana fi haitsu la ta'ammala an-nadhiru fihi ma ziyadatil qurbi lil musalli jiddan li ad li adraka launa kunan launa kasyaratihi la yadurru wa huwa dhahirun qaribun. Ya, titik dulu. Ya. Kemudian artinya fi majelisit takhatub, yang menghalangi kelihatan warna aurat dalam majelis pembicaraan. Nggak harus dekat banget lah. Pembicaraan orang duduk ngobrol kan nggak dekat banget. Jadi ada jarak 1 meter ngobrol, nggak kelihatan warna, warna aurat udah memadai untuk tutup aurat. Beda lagi kalau orang mengintip pakaian kita dekat banget kelihatan, nggak apa-apa, tetap sah sholat. Nah, itu maksudnya. Qala Aisyah huwa yaqtadi, dianya ucapan musannaf fi majelis takhatub, itu menghendaki ianya ucapan annama mana'a, bahwa sungguh sesuatu yang menghalangi ia dalam majelis takhatub. Apa ini? Kenapa begini? Bentar. Nah, bahwa dianya ucapan musannaf fi majelis takhatub, itu menghendaki ia bahwa sungguh mah sesuatu yang menghalangi ianya sesuatu akan aurat dalam majelis takhatub. Wakana, dan ada ianya mah bihaisu, dengan sekira-kira lau ta'ammalan nadhiru, jikalau membayangkan oleh orang yang melihat atau memikirkan oleh orang yang melihat padanya ma'adziyadatil qurbi, bersama tambah dekat bagi orang yang sholat, jiddan, tambah dekat banget, la adraka, sungguh melihat ia, mengetahui ia, launa basyaratihi, akan warna kulitnya si musalli, la yadurru, itu tidak mudarat ia. Penjelasannya, dari ucapan musannef, yang penting terhalangi warna aurat dalam majelis pembicaraan. Ucapan itu menghendaki atau mafhumnya bagaimana? Andaikan. Andaikan seseorang yang melihat, dia mendekat banget dengan orang sholat, dia perhatikan benar-benar sehingga dia tahu warna kulit orang yang sholat. Gak apa-apa. Karena itu bukan majelis takhatub. Majelis takhatub harus renggang dikit. Wahwa, dan dianya iktidah. Dianya pemahaman tadi, zahirun karibun. Itu zahir, itu dekat. Memang seperti itu. Ah, gimana, coba. Nah, gitu ya. Nah. Aman Ustaz kira-kira? Aman, tahu aman. Lanjut. Alhamdulillah. Nah, di luar, kembali keluar. Kaza. Bismillahirrahmanirrahim. Kadza dzaqahu bi dzalika Ahmad bin Musa bin Aujain wa yakfi ma yahki li hajmil a'dha'i lakinnahu khilaful aula. Nah ini wa yasibu asadru minal agli ya A'la. Minal agla a'la. agla minal a'la A'la. minal a'la wal jawanibi la minal asfali. Dikit lagi. In qadara. Ini penting. Kait. In qadara ay kullu minar rajuli wal hurrati wal amati alaihi ay Sateri. sadri Titik, ay titik. sadri Maknanya. kaza
Demikian apa itu? Demikian demikian aurat menghalangi warna tadi dan dengan Nah, bentuk tadi ya. menjelaskan akannya menutupi demikian aurat mau yang disifati oleh Ahmad bin Musa bin Aujar cukuplah oleh perkara yang diceritakan perkara kepada li hajmil a'dha'i hajama menyerang apa ya hajama itu? Bentuk anggota. Oh, pada bentuk anggota anggota badan. Hmm. Akan tetapi hukum itu khilaful aula itu menyelesaikan hukum pertama dan wajib untuk menutupi dari atas dan menutupi kepada sisi-sisi badan dan Hmm. bukan kepada arah bawah. Ya. In qadaro kalau seandainya kuasa tiap-tiap dari laki-laki, urroh dan amat atas menutup terhadap menutupi dalam menutupi aurat. Titik dulu. Kaza, demikian. Demikian ketentuan menutup aurat. Dhabata mendhabit atau menjelaskan bidzalika dengan demikian oleh Ahmad bin Musa, oleh Ahmad ibnu Musa bin Ujail. Udah, tadi sebentar dulu. Tutup aurat dengan sesuatu yang menutup warna. Ya. Beliau nggak bahas di belakang tutup bentuk. Wayakfi ma yahki dan memadalah sesuatu yang menghikayahkan, yang menceritakan ya nyama lihajmil a'dha bagi bentuk anggota badan. Kita menutupi badan sesuatu yang membentuk anggota badan. Pakai celana sempit. Perempuan sholat pakai celana legging. Nggak apa-apa, boleh. Nggak? Wayakfi. Dan memadailah sesuatu yang menghikayahkan, menceritakan ianya sesuatu bagi bentuk badan. Lakinnahu. Tetapi nyama yahki. Itu khilaful aula. Menyalahi yang terbaik. Yang terbaik jangan. Maknanya bukan makruh. Ini khilaf aula hukum syar'i. Kan ada hukum syar'i makruh. Khilaf aula kah? Tahrim. Makruh tanzih, makruh tahrim. Tetapinya sesuatu yang bisa membentuk, menampakkan bentuk badan itu khilaful aula, menyalahi yang paling utama. Dah, titik dulu. Wajibu satru minal a'la dan wajiblah oleh menutup dari bagian atas dan bagian samping. La minal asfali bukan dari bagian bawah. Ini ingkadara syarat ke awal tadi. Formula yang ketiganya syarat itu tutup aurat. Bagi laki-laki, perempuan dan orang merdeka jika mampu. Nah, itu ke situ kan. Ini syarat ba'da syarat. Syarat sah salat tutup aurat. Syarat tutup aurat jika mampu. Ini syarat bagi masyrut namanya kan. Jika mampu iya. Iya siapa? Kullun minar rajuli. Tiap-tiap dari laki-laki wal hurati, perempuan merdeka wal amati dan amah mampu alaihi asatri atasnya menutup. Nah, kembali ke hasyiah. Qauluhu Qauluhu kadza dzubatahu aisatiri satira. al-ma'lu satiro Ini menafsirkan al-ma'lu maf'ul, maf'ul. oh, al-ma'luma minasyaki Hmm. wa qawluhu bidzalika ay bima la yasifu launal basyarati fi khususi majlisi takhatubi Hmm. qawluhu wa yakfi ma yahki li hajmil a'dha'i ay wa yakfi jarmu Hmm. yudriku annasu minhu qadral a'dha'i kasarawila kasarawila Ya. Dayyiqatin. daiqatun Nah, nah. daiqatun wa qawluhu lakinnahu khilaful aula lirrajuli wa ammal mar'atu wal unsa fayukrahu lahuma. Hmm. Gitu. Langsung sekalian ini. Sedikit lagi. Qawluhu wa yajibu asadru minal a'la ila airihi hadha fi ghairil qadami binisbati lil khurrati amma hiya fayajibu sadruha hatta min asfaliha id batinul qadami auratun kama alimta nam yakfi Satruhu. Kenapa putus?
Kenapa putus? Kenapa putus, Ustaz? Hmm. Nah, yuk. Hmm. Udah nyambung lagi, Ustaz? Udah, Oke. yang Ah, hilang. oke. Saya maknain ya. Ya. Kaza, qauluhu kaza dhabatahu ay satira. Demikian telah mentabit akannya. Akannya satir, satir yang dimaklumi dari siak. Jadi hu kembali ke satir. Qaulu bidzalika. Kemana kembali dzalika? Ai bima la yasifu. Dengan sesuatu yang tidak bisa menjelaskan ya launal basyarati warna kulit fi khususi majelis tahatub pada khusus majelis tahatub. Gak dicarakan harus mendekat banget. Wa yakfi qauluhu ma yakfi. Wa yakfi ma yahki li hajmil a'dha. Artinya wa yakfi jarmon dan memadalah oleh benda yudrikun nasu yang mengetahui oleh manusia darinya benda kadral a'dha ukuran anggota badan. Kasarawila dhayiqatin seperti celana yang sempit. Boleh tutup aurat pakai celana sempit. Laki-laki pakai celana jen sholat ya. Nah, cuma makruh aja. Khilaf aula bukan makruh. Qauluhu ucapannya musannif lakinnahu khilaful aula. Khilaful aula lirrajuli. Itu menyalahi yang terbaik bagi laki-laki. Yang baik ya sarungan lah kayak anak santri kan. Nah, itu. Wa ammal mar'atu wal khunsa fayukrahu lahum. Adapun perempuan dan khunsa maka dimakruhkan akan dianya ma yahki li hajmil a'dha. Kembali ke ma. Bagi keduanya. Adapun perempuan dan khunsa maka dimakruhkan akan dianya sesuatu yang membentuk anggota badan. Bagi keduanya makruh. Nah, khilaf aula lebih ringan dari makruh. Nah itu. Qauluhu wa yajibu satru minal a'la. Wajiblah oleh menutup dari bagian atas. Hada fi ghairil qadam. Ini bukan pada tumit. Bin nisbah untuk perempuan merdeka. Perempuan merdeka tumit wajib tutup juga. Walaupun tumit itu bawah. Karena tumit walaupun bawah dianggap zahir dia. Maknanya zahir bagian bawah. Nah, itu wajib tutup. Sama kayak betis dilihat dari samping. Cuma tumit dilihat dari bawah. Tetap harus tutup tumit. Telapak kaki maknanya. Telapak kaki harus tutup. Ammahiyah, adapun dianya perempuan merdeka, fayajibu satruha. Oh, bukan, kadam ya. Adapun dianya tumit atau telapak kaki. Tumit maksudnya sekalian lah. Tumit bukan telapak kaki, Ustaz. Kadam itu kaki bagian belakang kan. Yang dekat mata kaki itu kadam namanya, bersama yang di bawahnya. Adapun dianya, adapun dianya kadam, maka wajiblah oleh menutupnya kadam hingga dari bawahnya kadam. Nah, kadam bersama bawahnya. Bawahnya asalnya batinul kadam auratun. Karena batin telapak kaki itu aurat kama alimta sebagaimana engkau tahu. Maknanya perempuan nggak boleh kelihatan telapak kakinya kalau salah. Kalau betisnya boleh Ustaz, kelihatan dari bawah. Itu beda lagi. Paham nggak kasusnya? Jadi perempuan itu wajib nutup aurat dari atas samping. Ya kan? Samping sampai ke bawah telapak kaki. Nah, misalkan ada orang dia sholat di lantai atas, ada orang yang ngintip dari bawah misalkan, kelihatan pahanya, itu dianggap batin. Beda sama telapak kaki. Telapak kaki zahir itu bagian luar kan? Kayak bagian atas kepala, Ustaz. Bagian atas kepala kan zahir namanya. Atas kepala sama kayak bawah bawah kaki, bawah telapak kaki. Beda lagi paha ke dalam, itu baru batin. Itu harus dibedain. Makanya beliau tegas di sini. Adapun dianya telapak kaki, maka wajiblah menutupnya telapak kaki hingga dari bawahnya telapak kaki. Karena batin telapak kaki itu aurat. Sebagaimana kamu tahu. Naam, kendati pun demikian wajib tutup ya yakfi satruhu bil ardi. Oh, ini berarti kadam itu mudzakkar Ustaz. Jadi hia kembali ke perempuan. Nah, oh salah nih penjelasan. Coba. Itu paha laki-laki jadi bukan paha perempuan Ustaz. Tunda. Nah, ini kacau juga. Coba kita intip yang benar dulu ya. Dan wajiblah oleh menutup dari bagian atas.
Ini wajib nutup bagian atas dan samping pada bukan telapak kaki dengan nisbah bagi perempuan merdeka. Benar. Wajib tutup aurat bagian atas, bagian samping, baik untuk laki-laki atau untuk perempuan. Pada bukan telapak kaki bagi perempuan. Wajib tutup aurat dari atas dan samping. Ini kasusnya selain telapak kaki perempuan merdeka. Amma hiya, adapun dianya perempuan merdeka, maka wajiblah menutupnya perempuan hingga dari bawahnya si perempuan. Dari bawahnya si perempuan, telapak kakinya. Karena batin telapak kaki itu aurat sebagaimana engkau tahu. Nah, itu ada muskil, Ustaz. Gitu dulu. Hmm. Ya, belum ada muskil. Kita baca dulu. Kalau ada muskil baru. Naam, kendati pun demikian. Tadi perempuan wajib menutup telapak kakinya. Yakfi satruhu bil ardi. Memadalah oleh menutupnya telapak kaki dengan bumi. Ketika dia mengunjak bumi, telapak kakinya kan tertutup. Boleh. Ketika dia sujud, baru harus turunkan kain. Karena sudah tegak kan. Kalau berdiri boleh tertutup dengan bumi. Kenapa boleh tutup dengan bumi? Likauniha tamna'u idrakahu. Karena keadaannya bumi itu menghalangi ia idrakahu akan melihatnya telapak kaki. Fala tukallafu lubsa nahwi khuffin. Maka tidak dipaksa akan dianya perempuan akan memakai seumpama sepatu. Enggak harus pakai sepatu kalau salat ya. Nah, Hmm. nginjak kain sarung aja udah boleh. Nah, itu maksudnya. Falau ru'iyah, maka jikalau dilihat fi hali sujudiha, jikalau dilihat pada ketika sujudnya perempuan. Perempuan sujud. Aw waqafat ala nahwi saririn mukrakin. Atau berdiri ianya perempuan di atas umpama ranjang yang terbelah. Ada ranjang tinggi dia sholat di situ. Ada bolongnya. Bihaisu yadharu min akhraki. Sekira-kira tampak ianya telapak kaki. Min akhraki dari bolong-bolongnya sarir. Darra zalika. Nisya mudaratlah oleh demikian. Fatanabbah lahu. Maka perhatikan olehmu baginya yang demikian. Sholat. Perempuan sholat di lantai atas ya. Ada bolong. Mananya lantainya pakai bambu. Wah. Kelihatan telapak kakinya. Nggak boleh. Karena telapak kakinya dianggap zahir, Ustaz. Ini berat juga perempuannya. La minal asfali. Tidak dari bawah. Aurat dari bawah nggak wajib tutup. Falau ru'iyat. Maka jikalau dilihat akan dianya aurat min zailihi dari ekornya. Mananya bagian bawah. Bagian ujung kainnya. Si laki-laki ya. Ini khusus untuk laki-laki. Berarti perempuan ketan bedanya. Jadi kalau dilihat akan dianya aurat min zailihi dari ujung kain sarungnya laki-laki. Ka'angkana bi'ulwin. Seperti ada ianya laki-laki bi'ulwin di ketinggian. Warra'i bisuflin. Dan adalah orang yang melihat itu di bawah. Lam yadurra, niscaya tidak mudarat ia. Nah, di perempuan nggak boleh, laki-laki boleh kelihatan dari bawah. Au ru'iyat hala sujudihi atau dilihat akan dianya aurat pada ketika sujudnya laki-laki. Ketika laki-laki sujud, pahanya mungkin kelihatan dari belakang kain sarung kan? Mungkin. Jikalau dilihat akan dianya aurat hala sujudi pada waktu sujudnya laki-laki. Fakadzalika la yaduru, maka demikian itu juga tidak mudarat ia. Kama fi hajarin sebagaimana dalam tufahnya Ibnu Hajar. Ya, tapi untuk perempuan berarti nggak ada kecuali Ustaz. Untuk laki-laki boleh kelihatan dari bawah. Nah, tadi surah saya pertama salah nih. Kalau kelihatan paha batal berarti kan? Kalau laki-laki enggak. Qauluhu in qadara qayyidun. Bermula ucapan musannaf in qadara qayyidun. Itu menjadi kait fistirati satril aurah pada tersyaratnya tutup aurat. Itu kembali ke awal. Tutup aurat dalam sholat wajib jika ia mampu. Baru titik di sini, Ustaz. Nah, ada yang pengen dibahas, Ustaz? Ustaz ngajinya di mana? Di pondok mana? Pada Ponpes Raudatul Falah Udah kelas berapa, Ustaz? kelas 6 Ustaz. Kelas 6. Kelas 6 kono Kelas 6 ngaji ngaji ana. Belum mahali belum? ngaji Fatul Muin. Oh, Fatul Muin.
Hmm, Ianahnya baca sendiri tangguh. ya Biasanya aku ya. Enggak di dari guru mana-mana, gitu. di mana-mana pondok nggak ada yang baca I'anah kan. I'anah kan tugas guru pengajar ngintip-ngintip jelasin ke kita. Walaupun beliau nggak baca, penjelasannya kan beliau ambil di situ kan. Walah. Tinggal kita berusaha memahami sendiri sesuai dengan penjelasan guru biasanya begitu. Kalau guru ikut baca kelamaan nggak khatam-khatam tuh. 8 tahun kita ngaji belum khatam kan. Makanya nggak ada yang khatam. Fatul Mu'in aja jarang yang khatam. Apalagi I'anah. Saya dulu juga nggak ngaji. Ngajinya Fatul Mu'in. Masya Allah. Nah, Ustaz nanti kalau punya pondok baru ngajar I'anah itu langsung jangan Fatul Mu'in. Tunggu, Tapi tunggu. kurang Tapi mana? saya mau tanya di bab sholat tangguh. Ya ya ya. Paslon fi sifat sholat. Farun. Halaman berapa? Dari dulu. Bab masalah niat tangguh. Niat sholat. Hmm. Ya, coba Ustaz baca matanya. Baca aja matanya. Masih jauh ke depan ya. Tunggu, kalau perbedaannya hamdun sama madhun itu yang lebih jelas gimana itu? Saya itu udah lihat video-videonya itu masih belum ngeh gitu loh. Cara Kalau hamdun itu biasanya yang kita puji sifat ikhtiarnya, hamdun, bukan benda hamdun mati, itu. bukan benda mati. Madhun lebih umum dari hamdun. Madhun lebih umum dari hamdun. Maknanya begini, batu cincin ini bagus banget. Kan batu cincin tuh, bagusnya kan bukan pilihan dia kan. Memang dari lahir, bawaan orok. Bagus banget ini batu cincin. Itu orang Arab nggak nyebut hamdun, madhun, madhun. Madhun itu pujian secara umum, baik yang kita puji karena melakukan sesuatu yang baik atau karena memiliki tabiat baik. Si Zaid dermawan banget. Si Zaid dia bisa pelit, bisa dermawan. Sekarang dia memilih jadi orang dermawan, kan gitu. Kita puji dia. Si Zaid dermawan banget. Nah, itu bisa kita sebut madhun, bisa hamdun. Udah. Sekarang batu cincin itu, batu gio itu bagus banget. Itu nggak boleh kita sebut hamdun, cuma madhun doang. Jadi madhun lebih umum. Yang kita puji karena sifat pilihan dia yang baik atau karena baiknya bawaan alami kayak benda mati baik. Itu madhun. Kalau hamdun khusus kita memuji seseorang karena jamil yang ikhtiari biasa bahasa kita kan. Karena keindahan yang dia pilih, bukan keindahan bawaan. Si Zaid ganteng banget, itu bukan hamdun. Bukan hamdun, tapi madhun. Karena dia nggak memilih untuk ganteng ketika lahir. Ganteng itu pemberian Allah. Paham nggak Ustaz? Nah itu. Ah itu. Ini udah ketemu ini Dah. halaman 211. 200 11. beda kitabnya Ustaz. Kitab saya. Rukun Oh, salat ya? paslon fi sifati sholat. Ah, terus coba baca dikit matanya. Lau kabaro marotin nawiyan al iftitaha bikulin. Ya. Dakhala fiha bil wadri wa kharaja minha bisafai. Li'annahu lima dakhala bil aula kharaja bisaniyati. Ya. Yang muskilnya di Li'anna mana? ini kalau menurutnya itu mumpung gitu loh Tengku. Ada Ya, seseorang takbir pertama, kemudian takbir lagi, ya kan? ya Takbir pertama keluar masuk ke dalam sholat. Takbir kedua maknanya hmm, keluar dalam sholat. Harus takbir sekali lagi, yang ketiga baru masuk lagi. Kenapa muskil Ustaz? Ini syaratnya begini. Kalau dia nggak niat, ini Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar. Kita nggak niat keluar. Kalau kita batalkan, oh nggak jadilah yang pertama kan dalam hati kita gitu. Nggak jadi yang pertama, langsung takbir kedua itu nggak keluar itu, masuk lagi. Ini ceritanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah,
Allah Akbar kedua menunjukkan kita keluar sholat, membatalkan takbir pertama. Harus takbir ketiga lagi baru masuk lagi dalam sholat. Nah, sambil saya cari. Gimana kira-kira coba? Memang begitu kan tulisan dalam yana. Walaupun rada aneh kita pahami kan? Ini di Fathul Mu'in tuh. Fathul Mu'in. Iya, Fathul Mu'in yana kan sama aja. Walau kabbara. Mana dia? Susah saya Di cari. syarat kedua takbiratul ihram di dekat situ. Farun. Ya, oke. Nah, terus terus Faraonnya ya. terus ya tunggu terus. Hmm. Jikalau Lanjut. bertakbir ya beberapa kali. Ya kan? Hal kadang dia yang niatnya akan membuka dengan tiap-tiap. Allahu Akbar, niat masuk ke salat. Allahu Akbar kan gitu. Itu masuk ia dalamnya salat dengan yang ganjil saja. Keluar ia darinya salat dengan yang genap. Allahu Akbar. Semua niat masuk ke dalam salat. Allahu Akbar masuk, Allahu Akbar itu dianggap keluar. Allahu Akbar ketiga yang ganjil baru masuk lagi. Karena seseorang manakala masuk ia dengan yang pertama, keluar ia dengan yang kedua. Kan nggak boleh banyak takbir dalam sholat. Nanti kalau kita takbir sekali, takbir lagi kan batal sholat. Itu makna keluar. Takbir ketiga baru sholat lagi. Kecuali beda lagi begini, Allahu Akbar. Dalam hati kita nggak jadi ini. Karena tadi nggak lengkap. Kita ulang lagi. Itu ulang kedua langsung masuk. Nah ini. Jadi nggak muskil. Terus yang Ustaz pengen muskilkan yang mana? Coba. Coba dimunculkan muskil. Saya itu bingungnya itu keluar masuknya itu tuh. Ya, kan nggak boleh berulang-ulang rukun dalam sholat. Takbir kan rukun. Ya, Ustaz rukun dua kali. Batal nggak sholatnya? Batal kan? oke. Hmm. Batal. Ini takbir mestinya sekali. Kita takbir udah masuk ke Allah. dalam sholat. Takbir lagi, ya udah batal sholatnya, udah keluar. Hmm. Kan gitu? Takbir lagi yang ketiga baru sholat lagi. Nah itu. Nggak muskil, Ustaz. Coba 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 selesai dulu bacanya. Gimana, gimana? Yang Fathul Mu'innya itu diselesain sampai titik sampai Fathul selesai. Jadi kalau bertakbir ia berulang kali. Hal karena ia yang niat ia akan membuka dengan tiap-tiap. Dakhala fiha nisya masuk ia dalamnya sholat dengan yang ganjil. Wa kharaja minha dan keluar ia darinya sholat bisyafi dengan yang genap. Kenapa? Li'annahu karena si musalli atau sinawi lama dakhala manakala masuk ia dengan yang pertama, takbir yang pertama, kharaja bisaniyah, keluar ia dengan takbir yang kedua. Bentar. Kemudian kenapa? Bentar. Lianna niyatal iftitah biha, karena niat memulai dengannya takbir, karena niat memulai dengannya takbir, takbir kedua, itu mutadhamminatun yang mengandung bagi memutuskan yang pertama. Karena kita ulang takbir, seolah-olah takbir kedua itu membatalkan takbir pertama. Tujuannya untuk membatalkan, bukan untuk masuk ke dalam sholat. Wahakata dan begitu seterusnya. Wa illam yanwi dzalik, sekalipun tidak niat, ia akan demikian. Tidak niat untuk membatalkan takbir pertama. Nah, nah. Wala takhallala mubtilun. Wala takhallala mubtilun kai'adati lafdin niyah. Fama ba'dal ula dzikrun la yu'asiru. Nah, ini harus lihat hasiahnya. Fa illam yanwi dzalik. Oh, ini ke sana. Maka jika tidak niat ia akan memulai dengan tiap-tiap takbir. Nah, ini ulang ini Ustaz. Tadi kalau takbir berulang-ulang maka yang kedua memutuskan yang pertama masuk ke dalam sholat dengan yang ganjil selesai.
Fa illam yanwi dzalik, maka jika tidak niat dia akan demikian. Tidak niat masuk ke dalam sholat dengan takbir yang berulang tadi. Cuma dia niat masuk ke sholat takbir pertama saja. Allahu Akbar. Masuk ke dalam sholat selesai. Allah Akbar, dia ulang. Tapi dalam takbir ulangannya nggak niat untuk takbiratul ihram lagi. Itu nggak niat untuk takbiratul ihram. Wala takhallala mubtilun, dan tidak diselangi oleh yang membatalkan. Antara takbir pertama, kedua, ketiga tidak diselangi oleh yang membatalkan. Seperti mengulang lafaz niat. Kalau kita baca usalli, itu pasti takbir dianggap untuk masuk dalam sholat. Ini enggak kita ulang. Allahu Akbar masuk ke dalam sholat. Udah. Kemudian Allah Akbar enggak niat apa-apa. Takbir saja. Fama ba'dal ula dzikrun la yu'assir. Maka yang ada ia sesudah takbir pertama dianggap zikir, tidak mempengaruhi ia, enggak batal sholat. Jadi kasus yang masuk sholat takbir pertama, takbir kedua keluar, takbir ketiga masuk, kalau semua takbir kita niat untuk memulai sholat. Kita niat jadi takbiratul ihram. Nah, itu Ustaz. Coba. Ada muskil? Berarti semua yang diniatkan itu jika diniatkan untuk memutus sholat itu yang madharat gitu ya. Bukan memutuskan sholat. Jika niat untuk masuk sholat. Niat sebagai Jika takbiratul ihram. Kalau kita takbir 4-6 kali. Keenam-enamnya untuk takbiratul ihram. Itu yang pertama masuk, kedua keluar, ketiga masuk, keempat keluar, dan seterusnya. Tapi kalau niat untuk masuk sholat takbir pertama doang, takbir selanjutnya takbir aja nggak niat apa-apa, itu dianggap zikir, nggak batal sholat. Nah itu aja Ustaz. ya, Allahu a'lam bisa wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sampai di sini Ustaz. ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.